Salam budi luhur adik-adik ya, ketemu sama saya lagi ya di mata kuliah Business Intelligence ya untuk semester 6. Oke. Ya, sebelum kita mulai apa itu Business Intelligence ya, Pak Hengki sangat yakin bahwa sebenarnya adik-adik sudah sering berjumpa dengan hal-hal yang berbau dengan Business Intelligence. Hanya mungkin adik-adik saja yang mungkin belum paham eh, yang dimaksud dengan business intelligence itu kayak mana gitu ya. Oke, Pak kan jelaskan ya bahwa business intelligence sudah kita pahami bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita berjumpa dengan business intelligence ini ya. Jadi kegunaan dari business intelligence salah satu adalah untuk mengambil keputusan bisnis ya, terutama dalam hal yang dilakukan oleh top management untuk mengambil keputusan bisnis ya. Walaupun di business intelligence ini pada saat ini bukan hanya di dunia bisnis saja yang digunakan, memang namanya business intelligence, tetapi banyak hal bidang yang lainnya yang menggunakan business intelligence ya. Oke. Inti dari business intelligence adalah dikatakan bahwa digunakan sebagai sarana alat untuk analisis, kemudian menganalisis data yang sudah ada ataupun mentah, kemudian menyimpan dan mengekstrak data sehingga dari hasil itu digunakan untuk mengambil keputusan. Tetapi tidak sesimpel itu untuk BI ini. Ada beberapa teknik dan ada hubungannya dengan database, warehouse dan sebagainya, termasuk query database gitu loh. Nah, hubungan sistem pendukung keputusan dengan sistem lain. Ya, jadi tadi Pak Hengki sudah menyinggung bahwa fokus utama dari BI adalah sistem pendukung keputusan untuk mengambil keputusan. Tetapi setiap jenjang manajemen itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Gitu, ya. Di sini ada perbedaan. Kita tahu bahwa di sini ada 3 dalam bentuk piramida, bahwa sistem itu ada 3 dibagi menjadi 3 jenjang ya. Siapa yang pakainya? Dari segi pemakainya sistem bagi menjadi 3. Ada yang pakai senior manager, ada middle manager dan ada bagian operasional manager ya. Nah, di bawah-bawah inilah area fungsional, contohnya kasir dan sebagainya ya. Setiap titik dari sebuah piramida ini pasti menggunakan sistem yang berbeda-beda. Nggak mungkin pimpinan dengan bawahan menggunakan sistem yang sama. Contohnya, bagian kasir tidak mungkin bisa mengakses data keuangan perusahaan. Tidak mungkin. Dan tidak boleh. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu, ya muncullah ada skema, ada namanya strategic system yang tadi level gitu loh ya. Contohnya adalah yang paling tadi top management ya, contohnya adalah ISS, Executive Support System. Ini yang pakai biasanya direktur dan sebagainya ya, ataupun supervisor, tapi supervisor yang tingkatnya atas gitu loh, direktur, wakil direktur gitu loh. Nah, berikutnya ada manajemen level system ya, ini untuk tingkat yang menengah ya, tingkat menengah. Contohnya apa? Di sini adalah DSS, Decision Support System, sama MIS ya, atau MIS, Management Information System. Berikutnya ada level paling bawah, operasional level system. Bisa ini kasir misalnya ya. Ini TPS, Transaction Processing System. Ya, ini adalah 3 level yang pada umum digunakan di dalam sebuah perusahaan. Kita yakin bahwa setiap level pasti memiliki hak akses yang berbeda-beda ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa ISS-nya manajer senior penggunanya. ISS adalah profesional, staff manager. Kalau ini tadi manajemen information system ya manajer menengah. IPS adalah bagian operasional. Contohnya misalnya di dalam sebuah perusahaan retail ya, kasir misal contohnya gitu loh. Nah, berikutnya dari ini ya,
pengolahan di dalam BI itu, ya. Jadi BI itu ada prosesnya, yaitu melakukan ekstraksi data-data perusahaan dan mengumpulkan dalam sebuah data dalam sebuah warehouse. Contohnya mengakses data 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu harus mampu. Ya, gitu loh. Nah, contoh BI ya, hasil penyederhanaan dan peringkasan ini yang disajikan biasanya dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram untuk mengambil keputusan. Saya akan jelaskan contohnya kayak mana. Contohnya misalnya di perusahaan, ya misalnya e-commerce. Ditanya data pengunjung bulan ini berapa? Nah biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Itu yang salah satu adalah output dari business intelligence. Ya, itu contohnya. Berikutnya contohnya, misalnya laporan penjualan bulan Mei dibandingkan dengan bulan Juni. Nah itu juga salah satu adalah output dari business intelligence seperti itu. Ya. Nah nanti kita akan juga membahas data warehouse, ini penting. Tanpa data warehouse tidak ada namanya business intelligence. Ya, gimana mau narik datanya kalau data warehouse-nya atau data historinya nggak ada. Jadi ceritanya adalah business intelligence adalah mencakup atau mengambil atau menarik data historis yang lama atau real time itu loh untuk mengambil keputusan. Nah, fungsinya apa? Tadi sudah Pak Hengki bilang tujuan utamanya adalah untuk mengambil keputusan, terutama untuk top manajemen, ya. Oke, Pak Hengki next, ya. Nah, ada beberapa aplikasi atau sistem sistem yang digunakan untuk mendukung atau tools lah dikatakan dalam business intelligence. Sense, Looker, ada DataPine, ada Zoho Analytics, ya, ada Yellowfin, ada Answerdoc, ada Hotjar, ada Report+, ada QuickView, ada Table, ada SAP Business Object Lumira, ada SAP Crystal Report, ada Business Intelligence SAP, ada Datadog, ya, sama Research Core, ya. Nanti kita pakai Power BI, ya, Power BI. Artinya apa? Ini lebih simpel, nanti bisa nanti kita praktekkan. Nah, tampilan seperti mana Pak? Ini loh contohnya. Nah, ini contoh produk atau tools BI, gitu loh. Ya ini contoh Sesen ini, ya. Berikutnya ada Oracle juga, Business Intelligence, ya, ada Looker. Nanti kita gunakan itu, tapi masalahnya bukan hanya menggunakan, tapi dapat dari mana data itu. Gimana proses query-nya harus kita pahami bersama-sama. Oke? Nanti secara detailnya nanti pertemuan berikutnya akan Pak Hengki jelaskan. Ini kan baru intro gitu ya. Oke. Kalau begitu nanti kita ketemu di minggu depan. Oke, thank you.